Halo, shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau kepada kami, kekuatan kesehatan yang Kau kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Memberkati juga anak-anak-Mu yang menonton video ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan yang hanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan mengajar mereka di dalam video ini. Serahkan semua pembelajaran ini dari awal pertengahannya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran 12, melayani dalam keluarga. Bahan Alkitab kita yaitu terambil dari Kejadian 13 ayat yang ke-1 sampai 10 dan Mazmur pasal 133 ayat yang ke-1. Nah, untuk mendalami materi kita pada hari ini, kita akan mendengarkan cerita dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 10, yaitu Abram dan Lot. Kita akan menyaksikan video pendek dari cerita Abram dan Lot. Jangan lupa di like, subscribe, tekan lonceng, dan di-share. Terima kasih. Halo adik-adik sekalian, kembali dengan saya Indah Sagala. Cerita kita hari ini ialah Abram dan Lot berpisah, diambil dari Kejadian 13. Adik-adik tahu, Abram sangat kaya, banyak ternaknya, perak, dan emasnya. Adik-adik lihat, Lot juga ikut bersama dengan mereka. Mereka mempunyai domba dan lembu juga kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Suatu kali terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalamu dan gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Namun jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti kelihatannya subur. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, adik-adik lihat, sifat Abram sangat baik untuk kita contoh. Ia mau mengalah terlebih dahulu kepada Lot. Adik-adik juga ya. Adik-adik yang baik, kita harus saling mengalah untuk kebaikan. Terima kasih. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan bagaimana Abram sangat menyayangi Lot, keponakannya itu, sehingga
Lot tidak menginginkan adanya pertengkaran yang lebih besar lagi, karena Abram sadar bahwa mereka adalah keluarga, dan sebagai keluarga sudah seharusnya mereka hidup dengan rukun. Abram mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dahulu bagian tanah untuk memberikan makan ternaknya. Lot pun memilih tanah yang subur, sementara Abram mendapat sisanya, yaitu tanah yang kurang subur. Dan Abram pun tidak marah dan tidak kecewa atau bersungut-sungut dan tidak mengeluh walaupun mendapat tanah yang kurang subur, tetapi Abram tahu bahwa persaudaraan lebih jauh dan lebih penting daripada tanah dan harta. Nah, Jangan lupa di like. di sini ada 3 pertanyaan untuk menanggapi dari cerita yang sudah kita tonton tadi. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu, apakah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Abram pada Lot keponakannya? Dan yang kedua yaitu, mengapa kita harus melayani keluarga? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, seandainya kisah di atas terjadi dalam kehidupanmu, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi Abram? Dan apa yang akan kamu lakukan jika menjadi Lot? Nah, pertanyaan ini bisa anak-anak tulis di buku masing-masing ya. Nah, di sini
Kita akan mendalami materi kita pada hari ini, yaitu memahami makna dan melayani keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang Kristen harus bertanggung jawab untuk melayani dalam keluarga. Keluarga itu adalah persekutuan hidup antara ibu, ayah, dan anak-anak. Nah, selain keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ada juga yang disebut dengan keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Nah, mereka berasal dari hubungan keluarga atau kekerabatan ayah maupun keluarga ibu. Nah, kita dilahirkan dalam keluarga kita untuk melakukan sesuatu bagi keluarga kita. Allah punya maksud bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi keluarga, walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang yang berbeda dan serta pergumulan yang berbeda-beda. Namun, Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian dari orang yang takut akan Allah. Allah juga menghendaki kita untuk berperan dalam keluarga dengan saling melayani. Contohnya, anak-anak bisa membantu pekerjaan rumah dan membersihkan tempat tidur. Tempat kita untuk melayani keluarga dimulai di rumah kita sendiri. Inilah tempat yang paling penting untuk melayani keluarga. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani keluarga kita. Kita dapat melayani dengan menuturkan kata-kata ramah kepada anggota keluarga. Kita melayani dengan memperlakukan adik dan kakak seperti sahabat kita sendiri. Yang paling penting, kita melayani dengan cara kita membantu ayah dan ibu di rumah ataupun menjaga dan menemani nenek dan kakek di rumah. Melayani dengan meringankan pekerjaan orang tua yang masih berhubungan dengan kita, misalnya bisa mencuci piring, membersihkan tempat tidur kita sendiri, merapikan meja belajar, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Kita juga dapat melayani dengan menasihati sesama anggota keluarga untuk menjaga atau merawat kesehatan. Misalnya, apalagi di masa pandemi ini, kita bisa menasihati, misalnya kakak habis dari luar dan menyuruh kakak untuk mencuci tangan. Dan selanjutnya, menasihati keluarga untuk merawat kesehatan. Kita belajar peduli satu dengan yang lain, menghibur jika ada yang sedih atau menceritakan bahwa menyaksikan berkat Tuhan sehingga lewat cerita yang kita bagikan, anggota keluarga kita bisa bersukacita mendengarnya dan bisa terhibur, dan iman mereka akan dikuatkan dengan cerita yang kita bawa. Namun, kita harus ingat bahwa melayani keluarga juga berarti saling mengingatkan dan menasihati apabila ada anggota keluarga yang berbuat salah. Melayani dengan bersikap tidak segan-segan untuk menegur ketika ada anggota keluarga kita yang berkata bohong dan melanggar peraturan dari perintah Allah.
dan juga tidak mendorong anggota keluarga kita untuk melakukan hal yang tidak baik, serta mau menolak ketika diajak bekerja sama untuk sesuatu yang buruk dan yang jahat. Dengan demikian, kita juga sudah melayani keluarga kita, yaitu dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa melayani di tengah keluarga itu yaitu adalah sesuatu yang bisa kita wujudkan asal kita memiliki hati yang penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Melayani keluarga bisa terjadi bila kita mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan kepentingan kita, seperti Abram yang lebih mengutamakan Lot dibandingkan keinginan dirinya sendiri. Memang bukan sesuatu hal yang mudah, tapi ketika ada rasa kasih dan mau saling melayani, maka hal ini bisa kita lakukan sehingga tidak akan muncul pertengkaran dalam sebuah keluarga. Sikap mengalah dan berkorban yang ditunjukkan oleh Abram adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani yang patut kita teladani. Sifat egois yang memaksakan keinginan sendiri dalam keluarga dan tidak mau memenuhi keinginan anggota keluarga lainnya bukanlah ciri melayani yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mau selalu menjadi yang lebih utama dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, melayani yang diajarkan oleh Tuhan adalah melayani yang tidak demikian, sama seperti Yesus yang mau berkorban dan melayani manusia, maka setiap anak Tuhan diajak untuk belajar berkorban bagi orang lain. Layanilah keluarga kita dengan mau berkorban demi kebaikan mereka, mau mengalah dan mau mengampuni. Maka kita akan jauh dari masalah keluarga dan saling peduli dan selalu mau mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga. Dengan demikian kita menjadi keluarga yang selalu rukun dan damai, seperti yang dicatat dalam Mazmur pasal 133 ayat yang ke-1 yang berbunyi demikian, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, seperti itu juga ketika anak-anak bersama keluarga, kita harus mengampuni, saling menasihati, saling menghibur supaya kehidupan keluarga kita bisa harmonis dan damai. Nah, untuk materi kita pada hari ini sampai di sini saja ya anak-anak. Di sini akan Ibu simpulkan materi pada hari ini. Melayani di tengah keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, mengampuni, dan selalu mengasihi serta menolong setiap keluarga. Di tengah keluarga juga kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan dari Tuhan. Misalnya dengan menegur ketika ada anggota keluarga yang salah, mendorong anggota keluarga untuk menuju jalan yang baik. Nah, sampai di sini saja sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah di surga yang telah memelihara keluarga kami, ajarkanlah kami untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami sendiri. Tolonglah kami agar kami memiliki hati tulus dan penuh hormat untuk dapat melayani anggota keluarga, yaitu orang tua kami, kakak atau adik, serta saudara-saudara yang menjadi anggota keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, melalui pembelajaran ini kami bisa mengerti bagaimana cara melayani keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.